Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Setiap orang itu memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, kemudian ada blus ya, ada yang pakai celana panjang, ada yang memakai celana pendek, kemudian ada yang pakai rok. Nah, mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kalian bahan apa saja itu? Nah, bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian yang kita pakai sekarang? Nah, pakaian apa saja yang dihasilkan? Ayo kita pelajari bersama-sama ya. Bahan dasar pakaian. Kita tahu bahwa Indonesia itu kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, kemudian daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan, seperti nilon ya. Nah, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sangat sederhana. Misalnya menggunakan daun ya, dijemur hingga kering. Kemudian menggunakan kulit kayu, dipukul-pukul hingga tipis ya. Kemudian menggunakan kulit hewan, direndam dan dikeringkan. Nah, semua diolah menjadi pakaian. Nah, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara yang modern ya. Bahan dasar diolah menjadi serat. Kemudian serat itu dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain, dan semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih ya. Nah, kalian bisa melihat sekarang ya, membandingkan bagaimana bahan dasar yang digunakan dengan tangan dan digunakan dengan mesin, dan bagaimana cara memintal dengan cara yang tradisional dan memintal dengan mesin ya, dan juga bagaimana menenun ya, menenun dengan tangan dan bedanya dengan menggunakan mesin. Nah, cara mengolah kain itu menjadi pakaian juga semakin maju ya. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki ya. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit yang modern. Pembuatan pakaian berkembang sangat cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang diolah ya, yang mengolah bahan dasar juga sekarang sangat canggih ya. Nah, pakaian yang dihasilkan pun semakin beragam. Nah, tentunya bersyukurlah kita kepada Allah karena saat ini kita masih memiliki pakaian yang layak pakai ya. Nah, sekarang kalian bisa melihat bagaimana jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, di awal mungkin kita melihat dari pakaian yang bahan dasarnya dari bunga kapas. Kemudian kapas itu dipintal ya. Nah, dipintal artinya digulung ya. Digulung kemudian menjadi benang. Setelah menjadi benang, benang itu harus ditenunkan ya, begini menenunnya ya. Nah, setelah itu ditenun menjadi kain, dan kain dibuat menjadi pola baju ya. Pola baju yang bermacam-macam. Nah, kemudian setelah polanya sudah jadi baru dijahit ya. Bahan tadi ya, kain tadi dijahit menjadi baju, dan
Setelah itu, setelah dijahit, barulah kita bisa memakai pakaian atau baju yang kita pakai sekarang. Nah, itu proses ya. Proses bagaimana seseorang yang membuat pakaian yang awalnya dari bahan dasar kapas, kemudian dipintal, kemudian menjadi benang, kemudian setelah jadi benang menjadi ditenunkan menjadi kain, kemudian setelah itu dibuat pola, dan pola itu kemudian dijahit menjadi baju yang kita pakai sekarang. Nah, pekerjaan mereka tentunya beragam ya. Kita bisa lihat. Nah, dari pakaian yang beragam tadi ada istilah yang kita kenal dengan kain adat Indonesia. Nah, kain adat Indonesia ini ya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Nah, salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia yang sangat luas ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri-sendiri. Nah, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Nah, kain adat ini ya, setiap daerah memiliki kain adat, misalnya kain songket. Nah, kain songket ini dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Jadi kalau kita orang Melayu biasanya di rumah ada kain songket ya. Kemudian ada kain sasirangan. Nah, kain sasirangan ini dikenal sebagai kain adat suku Banjar yang ada di Kalimantan. Nah, kemudian di Jawa ya, orang-orang Jawa itu memiliki kain adat juga ya. Kain adatnya berupa batik dan lurik ya, nama kainnya. Nah, kain tenun itu dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara, kain tenun ya. Nah, kain adat Indonesia ini sangat istimewa. Kain adat itu dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ya. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat ini umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Ya. Yang namanya kain adat ya ditenunkan ya, atau dibuat dengan cara ditenun dengan tangan, dijahit dengan tangan. Tetapi sekarang kain adat ya sudah banyak juga yang menggunakan mesin yang canggih ya. Artinya dengan cara modern. Mungkin dulunya orang-orang membuat kain adat ini dengan cara tradisional, artinya dengan ditenun dengan tangan, dijahit dengan tangan. Tetapi sekarang kain adat juga sudah dibuat oleh mesin-mesin yang sangat canggih ya. Nah, kemudian selain kain adat ya, ada juga pakaian profesi. Nah, pakaian profesi ini ya kita bisa melihat di sini ada Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi ya. Nah, pakaian profesi ini adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Artinya pekerjaan ya, profesi ini ya. Nah, pakaian tersebut ini biasanya digunakan saat mereka bekerja ya. Pada zaman dahulu mungkin tidak ada yang namanya pakaian profesi seperti sekarang ini ya. Nah, pakaian profesi ini banyak jenis ya. Misalnya kita lihat antara profesi yang satu dengan yang lainnya itu berbeda pakaiannya. Misalnya contoh profesi seorang dokter ya. Nah, seorang dokter memiliki pakaian yang berbeda ya, pakaian profesinya. Pakaian profesinya mungkin kayak seperti jas berwarna putih begitu ya. Kemudian misalnya pakaian polisi. Kemudian pakaian tentara, itu berbeda-berbeda. Kemudian misalkan ada profesi pilot atau pengacara, berbeda. Nah, pakaian profesinya berbeda ya. Jadi pakaian profesi ini digunakan sesuai dengan keperluan. Misalnya kita lihat dokter memakai pakaian profesinya itu di saat praktik ya. Saat praktek dokter memakai pakaian pakaian profesinya. Misalnya kayak ingin mengobat
pasien ya, dokter menggunakan pakaian profesinya. Kemudian ada Pak Polisi ya. Pak Polisi mengenakan seragam polisi. Polisi saat bertugas ya. Kemudian ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat lagi sidang ya. Saat sidang biasanya pengacara itu memakai pakaian profesi mereka ya. Nah, pakaian profesi ini tidak dipakai setiap saat. Artinya misalkan di saat lagi santai biasanya profesi-profesi ini tidak menggunakan pakaiannya. Mereka menggunakan pakaian oblong, pakaian biasa ya. Tetapi di saat mereka bekerja ya, itu biasanya menggunakan pakaian profesinya. Misalkan tidak usah jauh-jauh, kita sebagai siswa. Nah, siswa menggunakan pakaian profesinya ya. Artinya bukan pakaian profesi, pakaian seragamnya. Misalnya untuk SD itu bajunya warna putih, kemudian celana atau roknya berwarna merah. Nah, itu ya, pakaian seragam. Artinya berbeda-beda ya. Jadi pakaian profesi ini tidak dipakai setiap saat ya. Oke, baik. Nah, kita bisa melihat di sini ya, ada contohnya misalnya dokter, kemudian tentara, polisi ya, pengacara, kemudian ada seragam sekolah ya. Ya. Nah, banyak orang ini senang mengenakan pakaian profesi ini ya. Karena pakaian profesi ini adalah tanda pengenal suatu profesi. Jadi kita kenal dengan seseorang itu biasanya melihat pakaian seragam yang dikenakan di saat bekerja. Misalnya contoh ya, misalnya Pak Polisi ya. Kita tahu bahwa seseorang itu polisi ya, itu karena ada pakaian seragamnya ya. Oke ya. Tetapi kalau di saat santai misalnya Pak Polisi memakai pakaian biasa, pakaian kaos misalnya, mungkin kita melihat oh itu orang biasa ya. Tetapi setelah kita melihat misalnya di saat Pak Polisi bekerja ya, memakai seragam polisi, nah kita baru tahu oh ternyata misalnya orang ini adalah Pak Polisi gitu ya. Nah, kita juga bisa membedakan misalnya profesi seorang pilot, kemudian pramugari ya, dari pakaian yang dikenakan. Nah, pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Jadi setiap orang bangga menggunakan profesinya masing-masing ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup ya. Mudah-mudahan kita semua menggunakan pakaian kita ya untuk menutup aurat ya. Di samping sebagai menutup aurat ya, pakaian yang kita gunakan juga harus bersih ya, harus rapi ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat hari ini, dan Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.